Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Adi, di acara Seduh dari Partai Gelora, Yespreneur Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu ghayatuna, wal ikhlasu mabda'una, wal islahu sabiluna, wal mahabbatu si'aruna, amma ba'du. Pertama-tama saya hormati Ketua Umum Partai Gelora beserta jajaran yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Dan juga Coach Wulan yang sudah siap memberikan motivasi kepada kita ya. Yang saya hormati Coach Wulan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat beserta jajaran bidang UKM dan ekonomi keluarga. Oke, kita pada malam hari ini kedatangan tamu spesial atau narasumber kita yang luar biasa. Itu nanti akan memberikan sharingnya terkait analisis SWOT. Nah, oke, untuk itu kita sambut dulu Coach Wulan sebagai founder dari Yespreneur dan juga aktivis atau praktisi UKM nih luar biasa sekali ya, yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan UKM yang sangat luar biasa. Silakan Coach Wulan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara Seduh seminar edukasi harian yang diselenggarakan oleh tim dari Yespreneur. Jadi Yespreneur itu adalah wadah UMKM ya untuk kita semua, yang mana anggotanya tersebar dari Sabang sampai Merauke dan juga kita sudah memiliki banyak anggota. Nah, luar biasa malam ini narsumnya zilenial ya, Gen Z. Jadi bukan angkatan kolonial kayak Kang Adi. Jadi ini Gen Z ya yang akan menceritakan atau memaparkan SWOT analisis. Ada penasaran juga sih kalau Gen Z menceritakan SWOT analisis itu seperti apa nih gitu. Kali aja beda gitu ya sama pemikiran kita yang biasa dengar atau kita banyak belajar. Beliau juga ini ya startup expert. Nah, jadi sering memberikan mengenai training untuk buat teman-teman yang mau membuat startup. Nah, ini luar biasa. Jadi buat startup tuh gampang-gampang susah sih sebenarnya ya, kalau nggak ngerti triksnya bisa-bisa malah jadi nggak jalan gitu. Nanti Mas Rifki juga kalau misalnya ada teman-teman yang mau tahu tentang startup, kita bisa bikin kelas khusus nih. Ya, jadi memang betul Yespreneur juga mempunyai program-program yang lain. Salah satunya ikut kolaborasi dengan Hire Academy dalam menjalankan program pendamping UMKM. Karena permasalahan UKM itu adalah pendampingannya. Jadi nanti teman-teman Yespreneur ini bergerak terus ke wilayah masing-masing dengan membawa amanah sebagai mentor. Nah, ini sebagai mentor terpilih ya, yang kalau kata Pak Mahfud Siddiq adalah para leader yang nantinya akan memberikan arahan-arahan, akan menjadi sahabat, akan menjadi teman agar tujuannya mereka tercapai. Terima kasih. Terima kasih Coach Wulan. Luar biasa ya pemaparannya tentang Yespreneur dan kegiatan kita pada malam hari ini. Dan saya mau menyapa narasumber kita pada malam ini, ada Mas Rifki. Mas Rifki, monitor Mas Rifki. Monitor Sudah Kang Adi, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sudah ready kah, Mas Rifki? Insya Allah Tapi siap. saya mau kenalan dulu nih sama Mas Rifki. Mas Rifki itu dari mana ya? Saya dari Gunung Kidul. Tapi saya lihat dari judul ininya keren sekali ya. Mas Rifki ini bergerak atau founder dari Inovasika dan Business Development Startup Product. Wah, ini Inovasika itu apa, Mas Rifki? Boleh sedikit diceritakan terlebih dahulu? Siap, terima kasih Kang Adi sebelumnya. Jadi kenapa saya mendirikan Inovasika ini ya? Sebenarnya ini adalah hasil growth ide saya sih. Dulu itu saya punya namanya Digipreneur Mandiri. Jadi kita bergerak dari masjid ke masjid gitu kan. Buat apa? Buat ngelatih remaja-remaja masjid gitu kan, daripada di gang cuman main Mobile Legend, mereka kita ajak buat yuk belajar digital marketing, belajar design thinking, belajar UI UX, belajar programming dan lain-lain gitu kan. Nah, akhirnya dari ide kecil itu gitu kan, kita juga install nih di asumsi di pelosok-pelosok, di aksi solidaritas untuk membangun sudut Indonesia. Nah, akhirnya ide itu kita bawa gitu kan. Kita install juga di salah satunya di Gunung Kidul itu tempat saya gitu. Untuk proses digitalisasi di pelosok. Tapi tetap segmennya adalah generasi muda, generasi Gen Y, Gen Z, Gen Alpha bahkan. Akhirnya karena kita coba mulai bisa ini ya, install di lingkungan masjid bisa, terus kemudian diterapin di Gunung Kidul gitu, di kabupaten itu bisa juga. Nah, sekarang ibarat kata versi ininya lah, versi enterprise-nya gitu. Oke, luar Versi biasa ya. pro-nya, jadi biar ke depannya jadi memang kita mau ngajak ini juga, memang ini yang saat ini masih ada yang sudah menjadi bagian karyawan gitu ya, tapi ke depannya kita punya ide, yang tadinya dari masjid punya keahlian ini, yang tadinya dari pelosok punya keahlian ini, kita jadi rekanan gitu, jadi mitra kita. Jadi kalau misalnya orderan numpuk, kita lempar aja ke binaan-binaan kita juga. Langsung saja deh untuk bagaimana kita melakukan eksekusi dalam bisnis kita itu dengan menggunakan metode analisis SWOT. Sebelumnya perkenalkan saya dulu, saya Rifki Praptama, CEO dari Inovasika dan juga profesional dari UI UX product gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga kita kadang saya buka kelas gratis untuk UI UX gitu ya. Ini menjadi hal yang baru gitu, dunia baru di industri digital 4.0. Insya Allah ilmunya ini masih eksis lah sampai ke depannya gitu. Nah, intinya kita juga siap bermitra nih untuk siapapun pelaku digital gitu ya. Oke, next. Kalau teman-teman googling ya, teman-teman googling di Google gitu ya, SWOT itu apa sih? Ya, pasti keluarnya kayak gini lah kurang lebih. Metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek bisnis atau perusahaan. Atau juga untuk spekulasi bisnis gitu ya. Akhirnya terbentuk juga akronim SWOT itu, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Jadi sebenarnya SWOT ini untuk apa sih gitu kan? Ya, yang jelas SWOT ini banyak gunanya. Sebenarnya SWOT ini juga tidak berlaku, bukan hanya untuk bisnis. Jadi untuk teman-teman nanti punya apa ya, pengembangan diri, menentukan pilihan hidup dan lain-lain gitu kan, atau keputusan-keputusan yang mungkin ini membutuhkan pemikiran yang tepat gitu kan. Nah, sebenarnya metode SWOT ini bisa diterapkan juga gitu kan. Tapi karena ini dalam konteks bisnis, UMKM dan lain-lain, nah ini menjadi hal yang penting. Jadi cocok banget nih untuk para pelaku bisnis gitu ya, atau masih takut-takut bisnis gitu kan. Aduh, mau buka bisnis atau mau takut gitu kan, mau bisnis apa nih? Aduh nanti gagal atau enggak gitu kan, dan lain-lain. Atau bingung gitu kan, bagaimana nih mau men-scale up kan? Oh gini-gini aja. Atau juga bingung resah, waduh selama pandemi susah banget nih untuk apa namanya target omsetnya gitu kan, mencapai targetnya gitu. Dan masih banyak lagi.
Dan SWOT ini juga paling fleksibel loh untuk kita kombinasikan dengan strategi-strategi marketing lainnya. Contohnya pakai bisnis model Canvas, contohnya dengan paneling dan lain-lain. Ini cocok juga kok bisa diterapin. Jadi kalau saya biasanya kombinasi, jadi nggak cuman SWOT aja gitu, tapi bisa juga sih tergantung situasi juga. Nah ini apa ya, insting-insting pelaku bisnis ini harus sering-sering dipakai gitu, teori-teori yang seperti ini. Terkadang walaupun teori ya tetap ini membantu banget ketika nanti kita eksekusi. Jadi pada dasarnya SWOT itu kita kalau di matematika itu kan ada ini ya, apa namanya, sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau sumbu X itu kan yang tiduran nih, ya kan, yang tiduran, sedangkan sumbu Y ini yang jatuh nih, yang berdiri gitu ya. Kalau yang tiduran ini sumbu X ini untuk strength dan weakness. Jadi untuk kekuatan dan juga kelemahan gitu kan. Kekuatan kelemahan apa? Kalau ibarat katanya itu kayak ngaca. Nah, kita tuh suruh introspeksi diri gitu, suruh ngaca di bisnis kita ini, di internal kita ini ada apa sih, ada kekuatan apa, dan kita harus juga ngaca kelemahannya itu apa gitu. Nah, sedangkan opportunity dan trade ini ya, yang tegak lurus ini, sumbu Y gitu ya. Ini tuh kita ibarat kata kalau naik mobil, kita harus naik mobil atau naik motor, kita harus ngelihat spion. Kadang kita harus ngelihat di belakang, kita harus ngelihat ke samping, mau nyebrang kita harus ke samping. Apakah ada peluang di sekitar kita atau ada ancaman gitu kan? Masa kita mau nyebrang gitu kan, ujuk-ujuk tidak melihat spion, itu kan membahayakan sekali gitu, bisa ditabrak dari belakang. Aduh, amit-amit jonggoi. Ya, jadi gitu. Jadi kalau poinnya untuk strength dan weakness ini di kategori internal kita, dan opportunity dan threat itu ada di luar. Peluang itu ada di luar, ancaman juga ada di luar. Gitu ya. Bisa bentuknya adalah bencana, birokrasi, dan masih banyak lagi. Intinya yang membuat bisnis kita ini berubah karena adanya ancaman atau peluang dari luar. Seperti itu. Oke, nah bagaimana untuk kita ini memulai analisis SWOT? Jadi normalnya itu kita membuat pembobotan dulu, range-nya itu 1 sampai 10 gitu kan. Intinya kenapa 1 sampai 10? Gampangnya ya biar mencapai 100% gitulah ya hitungannya. Biar gampang aja ngitungnya gitu. Nah, terus kita menentukan nih berapa poin penting untuk di kekuatan kita, bisnis kita, dan kelemahan di bisnis kita. Boleh nggak lebih dari 3? Boleh. Yang penting nanti diatur aja untuk bobotnya itu, pokoknya totalnya 10 gitu ya. Mau ternyata totalnya 10 berarti bobotnya 111 gitu. Kalau 3 bentuk ini kan, 3 poin utama gini kan, ini bisa 4-4-2 atau 2-4-4. Nah, jadi nanti kita atur, bagaimana ya yang menentukan untuk scoring itu nanti adalah teman-teman sendiri, pelaku bisnisnya gitu. Di SWOT sendiri itu juga ada 4 kuadran gitu kan, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini apa sih kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4? Ini adalah untuk positioning bisnis kita. Jadi kalau strength ketemu opportunity, ini kan strength itu kan kekuatan kelebihan dari internal bisnis kita gitu kan. Terus opportunity itu kan peluang yang bagus gitu. Peluang kan intinya untuk peluang itu yang untuk mendongkrak daya bisnis kita. Ini kan positif juga. Ketika kita di positif dan ketemu positif, ini hasilnya adalah kuadran 1, progresif. Ibarat kalau produk kita udah jadi market leader gitu ya, udah jadi top of mind produk. Hal yang kita lakukan apa? Biar tidak tergerus oleh pesaing. Attacking, hajar terus. Kalau di sepak bola itu, ya kan, ketika kita udah menguasai pertandingan itu kan, hajar terus, jangan kasih kendor. Ciptakan gol sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau misalnya produk kayak Indomie kali ya, boleh mohon maaf nyebut produk. Top of mind-nya
mie instan kalau orang Indonesia Indomie gitu kan misalnya. Terus bagaimana untuk Indomie tetap eksis gitu kan, karena udah menjadi top of mind-nya masyarakat Indonesia. Dia akan hajar terus tuh dengan iklan-iklan, hajar dengan iklan-iklan, kemudian hajar juga dengan varian baru. Biar kenapa? Biar konsumen ini nggak jenuh. Coba-coba pakai Indomie goreng rasa ayam geprek. Padahal nanti tetap aja ujung-ujungnya balik ke yang original, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ada di kuadran 2 seperti apa? Kita ada di strength, tapi kita juga ada ancaman. Maka yang dibutuhkan adalah diferensiasi, pembedaannya gitu kan. Jadi pemainnya sudah banyak nih gitu kan. Mungkin super mie ada, kemudian mie apalagi ya? Super mie, mie apalagi ya? Mie ya pokoknya mie sejenisnya lah, ada lemonilo dan lain-lain. Nah, cari pembedanya gitu, karena untuk kita mengalahkan Indomie ini susah. Oh ya, mie sedap, sorry. Super mie sedap gitu kan. Nah, ini kan selevel yang di bawah Indomie misalnya. Bagaimana untuk kita eksis gitu kan? Diferensiasi, cari pembedanya. Apa yang membedakan produk saya dengan kompetitor yang lain gitu. Kalau sudah pemainnya banyak. Kalau di kuadran 3 seperti apa? Kuadran ketiga, weakness, lemah produk kita. Aduh, banyak ininya. Tapi ada peluang. Maka yang harus dilakukan adalah kita ubah strategi. Kita ubah strategi untuk apa? Untuk berharap kita naik ke kuadran 2, bahkan bisa ke kuadran 1 gitu. Jadi kita harus sadar diri nih bisnis kita gitu kan, positioning bisnis kita gitu. Jadi nggak asal, mungkin boleh dikatakan nggak asal jeplak gitu lah kalau wong Jawa itu kalau wah ini. Nah tapi kita harus sadar positioning kita. Jadi kalau misalnya nentuin target atau omset, ini juga berpengaruh dengan positioning gitu. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu kan. Nah kalau kuadran 4 gimana? Udah weakness, trade pula. Udah produknya nggak bagus gitu kan. Terus ancamannya juga gede gitu kan. Maka yang harus dilakukan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah bertahan terlebih dahulu. Bertahan sampai opportunity itu didapatkan seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Oh iya, ada rumusnya juga nih. Rumus untuk menentukan kuadran. Untuk kita di positioningnya ada di bisnis mana gitu kan. Adalah S min W dibagi 2. Dan O min T dibagi 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, nanti akan ketemu ya. Kita akan praktikan. Nah, ini ya tadi ya, kuadran 1. Apa yang dilakukan kita ketika kita ada di bisnis kita ada di kuadran 1. Apa yang kita lakukan ketika bisnis kita ada di kuadran 2, 3, dan 4. Agresif, diferensiasi, defensif, dan turnaround. Nah, nanti mungkin rekan-rekan bisa baca juga gitu ya, untuk mengambil sikap nih, action apa yang harus saya lakukan di bisnis kita. Oke, sekarang saya mau saya mau ngajak study case nih ke rekan-rekan semua, study case ya. Di sini ada Krusty Krab nih, tentunya owner-nya adalah Tuan Krab gitu kan. Krusty Krab, oke, study case-nya seperti ini. Krusty Krab berlokasi di pinggir jalan raya provinsi yang tentunya sering dilewati oleh pengemudi antar kota. Selain itu, Krusty Krab memiliki area parkir yang luas, memiliki fasilitas pendukung lainnya seperti wifi gratis, toilet bersih, suasana restoran yang cukup nyaman, bahkan juga tersedia musola di Krusty Krab. Krusty Krab juga berdekatan dengan tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, pusat oleh-oleh, kelurahan, dan lain-lainnya. Namun di Krusty Krab, mereka tuh menjual ayam goreng, lele goreng, ati ampela goreng, aneka minuman panas dingin, dan beberapa aneka snack kecil lainnya kayak otak-otak, kemudian mungkin sosis goreng gitu ya, atau tahu isi gitu. Namun sayang, penjualan di Krusty Krab belum naik-naik nih, gitu-gitu aja.
Bahkan revenue yang didapat sampai saat ini masih belum bisa menutupi modal dan operasional. Bisa dibilang masyarakat Bikini Bottom, ya, Krusty Krab kan tempatnya di Bikini Bottom ya teman-teman ya. Bukan golongan masyarakat dengan perilaku konsumtif gitu, nggak suka jajan masyarakatnya, yang penting kenyang gitu kan. Namun Bikini Bottom merupakan provinsi yang memiliki banyak objek wisata sehingga sering dilalui wisatawan. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Tuan Krab dalam menjalankan bisnis Krusty Krab dalam situasi seperti ini? Kemudian yang kedua, bagaimana agar Tuan Krab juga dapat meningkatkan omset dalam penjualannya? Oke, sekarang kita masukkan. Jadi Tuan Krab ceritanya menyebar kuesioner. Wah, pakai Google Form gitu kan, Tuan Krab nyebar ke kuesioner, dia bikin tuh apa namanya dari jumlah penduduknya gitu kan, berapa nih? Nah, itu kan masuk ke ini lagi tuh angka statistika. Nah, berapa nih apa yang dinilai kualitasnya gitu kan. Kualitas itu harganya dan lain-lain. Berapa bobotnya si kualitas ini gitu kan. Ini kita bisa tanya ke siapa? Mungkin kita bisa tanya ke pengamat atau ke ahli di bidang restoran dan lain-lain gitu kan. Terus bobot lokasi strategi dan bobot fasilitas pendukung lainnya. Seberapa dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ternyata dari jumlah nilai yang dilempar ke ini ya, hasil research-nya si Tuan Krab bahwa kualitas dia skornya 2 dari bobotnya 4. Mungkin bagaimana cara menentukan bobotnya? Misalnya gini, mungkin kalau kualitasnya bagaimana? Jelek, sedang, bagus, sangat bagus. Jelek itu nilainya 1, sedang itu nilainya 2, 3 bagus itu nilainya 3, sangat bagus itu nilainya 4, atau setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju dan lain-lain. Bolehlah pakai parameter apapun. Kemudian singkat cerita hasil rata-rata skornya 2 nih. Sedang gitu ya, nggak kualitasnya nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat, sedang. Kemudian lokasi strategisnya, seberapa strategis nih lokasinya di Krusty Krab di Bikini Bottom ini? Ya atau tidak? Nah, jawabannya ya gitu kan, strategis gitu. Terus fasilitas pendukungnya seberapa oke nih fasilitas pendukungnya. Nah, skornya 3 gitu kan. Nah, rumusnya skor dikali bobot gitu. Jadi kualitas ini kan kalau dijumlah ada 10 nih, 4 2 4 gitu kan. 4 2 4 ya kan 10 kan. Nah, dikali deh. Ketemu deh nilainya itu 24. Kemudian sama kelemahannya juga seperti itu. Ketemulah nilainya 30. Peluangnya juga dihitung-hitung, ketemulah nilainya 28. Dihitung-hitung juga ancamannya, ketemulah nilainya 24. Oke, maka rumusnya adalah S min W, strength dikurangin weakness, dibagi 2. Strength-nya 24, weakness-nya 30, ya kan? 24 kurangi 30, 6. Min 2, bagi 2. Min 3. X-nya ketemu min 3. Kemudian untuk mencari sumbu Y-nya, itu opportunity-nya berapa? Opportunity-nya 28. Threat-nya berapa ancamannya? Ya, ancamannya 24. 28 kurangi 24, 4. Bagi 2, 2. Y-nya ketemu 2. Maka si Krusty Krab ini ada di kuadran berapa? Krusty Krab ternyata ada di kuadran 3. Nah, ya kan? Ini kan X, teman-teman. Tadi ini sepakat kita X ya. Ini Y, ya kan? Yang jatuh ini kan X. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, gitu kan? Kalau waktu diajarin di matematik di waktu sekolah, sama ke atas itu positif, ke bawah negatif. Berarti kalau misalnya positif, ya kan? Kalau tadi min 3 X-nya 1, 2, 3. Nah, min 3 ada di sini. Y-nya berapa? 2. 0, 1, 2. Nah, ada di sini nih. Ditarik ke sini. Nah, berarti ada di kuadran 3. Maka apa yang harus dilakukan Tuan Krab? Ubah strategi. Nah, berarti yang harus dilakukan Tuan Krab adalah mengubah strateginya. Nah, sekarang bagaimana untuk merubah strateginya? Nah, mungkin ini usul-usulan dari saya. Teman-teman boleh nanti chat di kolom komentar YouTube. Strategi apa nih yang harus dirubah oleh Tuan Krab? Saya ngambil contoh, misalnya
Satu, karena masyarakat bikini bottom non konsumtif, jadi buat promo makan di tempat, ambil nasi suka-suka. Itu kan yang penting kenyang. Jadi ya udah, yang penting beli lauknya gitu kan, makan nasinya boleh ngambil sendiri gitu kan. Kayak mungkin ada beberapa restoran yang seperti itu tuh, restoran Padang. Ya, ngambil nasinya sendiri gitu kan. Nah, kemudian masyarakat bikini bottom sering kumpul-kumpul dan tren Wi-Fi masih cukup besar. Maka pasang banner free Wi-Fi dan sertakan password pada banner tersebut. Kemudian pasang di depan restoran. Nah, jadi di depan Krusty Krab tuh ditulis tuh nama Wi-Fi-nya misalnya Krusty Krab. Nah, password-nya Krusty Krab Jaya gitu. Biar segede-gede segede gaban gitu ya. Kalau perlu nutupin jendelanya Krusty Krab gitu. Biar kenapa? Biar orang nongkrong di sana. Nah, kalau mau nongkrong pakai Wi-Fi, otomatis kan harus mendekat, nggak bisa jauh-jauh ya kan. Akhirnya dia mendekat dong. Nah, masa ya cuma nongkrong-nongkrong ngedeket doang pakai Wi-Fi, nggak minimal nggak beli kopi gitu, nggak ngopi atau eh, apa gitu kan. Memang trennya restoran kan sekarang udah kayak gitu ya teman-teman ya, udah nggak cuman menjual makanan dan minuman, tapi menjual eksistensi juga gitu. Menjual spot bahkan spot-spot buat Instagram dan lain-lain. Kemudian 3, mengalihkan target market ke wisatawan dan pelintas di jalan raya provinsi. Tadi kan dijelaskan bahwa Bikini Bottom ini banyak banget wisatanya gitu kan. Maka bisa juga dialihkan tuh. Jadi target market kita tuh bukan lingkungan sekitar, tapi target market kita adalah wisatawan yang melintas. Nah, jam berapa tuh? Jam berapa tuh biasanya wisatawan melintas dan jam berapa mereka pulang gitu kan. Maka jam operasional si restoran Krusty Krab ini juga harus disesuaikan. Ya, biar kenapa? Tentunya biar menyesuaikan dengan target market kita. Seperti itu. Terus yang terakhir, gunakan campaign media sosial kepada pelanggan yang hadir untuk mendapatkan promo, win-win solution untuk masalah promosi yang terbatas dengan modal yang minim. Kan tadi modalnya minim tuh. Apalagi Tuan Krab itu kan pelit ya kalau di SpongeBob. Nah, makanya ini juga tuh win-win solution-nya apa? Ya udah yang kita kasih promo gitu kan, misalnya dapat kupon gitu kan, tapi posting posting di media sosial dia gitu kan, makan di Krusty Krab, hashtag Krusty Krab gitu misalnya. Dia posting fotonya gitu kan, nah nanti baru dikasih kupon, misalnya seperti itu. Dikumpulin kuponnya 10 gratis ceker gitu, misalnya. Ya, jadi teman-teman boleh tulis ide sebanyak-banyaknya tuh ya, kira-kira apa lagi yang Mr. Krab bisa lakukan untuk mengubah strategi bisnisnya biar dia eksis. Dia bisa masuk ke kuadran 2, bahkan bisa masuk ke kuadran 1. Silakan tulis di kolom komentar di YouTube. Untuk mau download materi ini, teman-teman bisa loh untuk akses ke inovasika.id/belajar gratis. Nanti tinggal di-download aja. Oke, sekian terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Adi. Oke, terima kasih Mas Rifki. Luar biasa, keren sekali ya. Kebetulan, Noy, gimana nih mau menanggapi dari Mas Rifki tadi? Sebenarnya ya kita tahu juga ada rumusnya, tapi kalau misalnya nggak pakai rumus gitu dengan pemahaman strength itu sendiri gimana, weakness itu sendiri gimana, itu gimana tuh Mas Rifki? Sebenarnya balik lagi ke skala bisnisnya juga sih Coach Wulan. Kalau saya pribadi kenapa pakai hitungan? Karena mungkin saya bergerak di bidang startup juga gitu ya. Karena saya di bidang startup, kadang saya juga punya itu ngerakin Inovasika gitu kan. Butuh strategi marketing gitu kan, butuh strategi marketing. Mau nggak mau kan harus nurunin budget marketing. Biar budget itu tervalidasi gitu kan. Makanya kita pakai hitungan. Karena kenapa? Kan kalau dengan data gitu kan, jadi si investor gitu juga jelas gitu mau ngasih juga, atau investor atau pimpinan perusahaan kita itu juga segan gitu untuk ngasih gitu. Tapi kalau misalnya dalam skala kecil untuk strength, weakness, opportunity trade tadi, is okay aja. Cuman gini, terkadang mungkin seorang pelaku bisnis itu menjadi apa ya, sudah biasa mengambil keputusan tanpa ada metode, tanpa ada hitungan. Sebenarnya nggak ada yang salah, cuman bisa jadi impact yang diambil itu akan lebih besar. Entah itu lebih efektif dan efisien karena nggak dihitung dulu, atau bahkan boncosnya lebih lebih parah gitu kan.
Karena ya tadi ibarat kata kayak gambling. Nah, sikat aja itu, sikat aja itu. Tapi kalau ketika kita punya hitungan gitu ya, punya hitungan data yang real, nah ini justru memudahkan kita untuk melakukan iterasi atau evaluasi. Ketika hasilnya seperti ini gitu, oh ya ternyata impact loh, ternyata berhasil loh, ternyata nggak tepat loh. Nah, itu kita bisa apa ya, mencari tahu gitu kan, faktornya itu karena apa. Kalau misalnya kita sampai seribet ngitung tadi gitu, tapi insya Allah ngitungnya sih nggak terlalu ribet lah. Seperti itu Coach Wulan. Oh, jadi intinya supaya presisi lah ya, Betul, betul. supaya hitungan modal dan sebagainya ya yang dikeluarkan. Apalagi kalau startup memang hubungannya dengan investor sih ya. Betul banget Coach Wulan. Kita juga misalnya di tim lead marketing gitu juga seperti itu. Jadi pas pengajuan dana gitu kan, wah ini dengan hitungan ini kita juga semakin pede, kedua pimpinan kita juga segan, udah kita kasih karena memang sesuai perhitungannya tepat gitu, insya Allah detail gitu kan. Jadi iterasi dan evaluasinya bisa tertracking. Nah, terima kasih Pak Mas Rifki. Mungkin ada sepatah kata terakhir untuk mengakhiri acara pada malam hari ini dan juga Coach Wulan. Silahkan. Saat ini kita sudah masuk disrupsi era gitu kan, di mana seluruh persaingan pasar itu terpaku dengan bagaimana kreativitas kita diuji. Ditambah lagi dengan krisis pandemi COVID-19. Jadi sudah mutlak bagi kita untuk berubah. Berubah untuk apa? Berubah untuk menjadi manusia baru, manusia yang penuh dengan makna, manusia yang penuh dengan daya kreativitas tinggi, dan manusia yang menghargai bahwa inovasi itu adalah sebuah hak dan harga mati. Itu aja, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Coach Wulan, silakan Coach Wulan. Kalimat penutup saya mungkin buat teman-teman tetap semangat ya, karena pandemi ini sudah menjadi, kalau menurut saya, kita hidup sekarang bersama pandemi. Jadi memang tidak ada lagi kata alasan untuk segala sesuatunya. Jadi segera melihat peluang, segera melihat hal yang lain yang bisa kita rubah atau justru kita tingkatkan untuk kita tetap berbisnis dengan baik ya, kalau kita memang benar-benar pelaku usaha. Terima kasih. Terima kasih Coach Wulan, sangat luar biasa materinya, dan insya Allah kita akan sharing materinya di grup Telegramnya Yaspreneur Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan pantengin terus YouTube-nya Partai Gelora Indonesia. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga.